Sebelum ibadah online semakin dimulai, kita siapkan hati dan Alkitab. Gunakan pakaian sopan dan rapi. Duduklah dengan baik. Tidak boleh bermain, makan, jalan-jalan. Memuji Tuhan dengan semangat. Siapkan persembahan, masukkan ke amplop, berikan pada orang tua. Nanti dibawa ketika kita sudah beribadah kembali di gereja ya. Dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa lagi di ibadah Semangat Kids Gereja Rehoboth Immanuel. Siap memuji nama Tuhan? Yuk gak ada yang main-main lagi, yuk kita mau siapkan hati kita mengikuti ibadah online ini. Meskipun di rumah tetap sungguh-sungguh karena Tuhan ada dimanapun. Yuk kita mau lipat tangan kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa, kita membuka ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih. Engkau boleh hadir dimanapun kami berada, Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, sebentar kami mau memuji-Mu, meninggikan nama-Mu, mengikuti ibadah online, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin, biar lewat ibadah ini hati kami bersukacita, pujian kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita siapkan tenaga kita memuji nama Tuhan dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Pakai gerakan ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala. Mengalahkan segalanya. Terus tinggi-tingginya langit, lebih semangat lagi ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, semangat kita baik, jadi gak usah takut lagi. Lebih tinggi dari apapun kasih Dia, lebih dalam dari apapun kasih Dia. Yuk kita mau siapkan hati kita. Yuk, gak ada yang main-main lagi. Kita siapkan hati kita mau uji nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lewat pujian ini. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus.
yang cukup berarti tubuh persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti tubuh persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Yuk semuanya, gak ada yang main-main lagi. Tundukkan kepala kita. Yuk, meskipun di rumah yuk gak ada yang main-main lagi. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh memuji nama-Mu, biar pujian kami menyenangkan hati-Mu. Tuhan, seperti lagu ini Tuhan, pakai hidup kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, biar kami bisa fokus, konsentrasi, nggak main-main mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi berkat buat kami, boleh menjadi tuntunan hidup buat kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, kita semua sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan masuk dulu di dalam doa ya. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kami membuka hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami semua supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami diberikan kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Di situ diceritakan ada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ada raja yang menyembah dewa dan patung. Suatu hari, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung dari emas yang tingginya sekitar 27 meter dan lebarnya hampir 3 meter. Wah, anak-anak, patung emas itu sangat tinggi sekali dan besar. Lalu raja mengumpulkan semua para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan semua kepala daerah dari segala bangsa untuk datang menghampiri acara peresmian patung yang telah didirikan oleh raja. Nah, mereka semua datang dan melihat patung emas itu. Lalu raja merintahkan pada pengawal untuk mengumumkan bahwa ketika mereka mendengar bunyi sangkakala, seruling dan kecapi, mereka harus sujud menyembah patung. Mengawal, raja mengumumkan bila bunyi sangkakala, seruling, dan kecapi dibunyikan, yang tidak mau sujud menyembah patung yang sudah didirikan oleh Raja Nebukadnezar,
mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka harus sujud ketika bunyi sangkakala dibunyikan, bunyi seruling dibunyikan. Mereka harus menyembah patung yang didirikan oleh raja. Nah, anak-anak, di situ ada orang Yahudi. Mereka juga ada dalam pemerintahan kerajaan Babel. Nah, mereka adalah 3 orang pemuda. Namanya Sadra, Mesah, dan Abednego. Nah, mereka waktu sangkakala dibunyikan, mereka tidak sujud menyembah patung itu. Jadi mereka dibawa menghadap kepada raja. Nah, lalu raja berkata, Sadra, Mesah, Abednego, sekarang jika kamu bersedia untuk sujud menyembah patung ketika sangkakala dibunyikan, maka kamu tidak akan dihukum. Kamu tidak akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tapi kamu harus taat kepadaku untuk sujud menyembah patung itu. Nah, anak-anak, lalu Sadra, Mesah, dan Abednego menjawab, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Lalu Raja mendengar perkataan yang dikatakan oleh Sadra, Mesah, Abednego. Raja sangat marah. Dia marah dan lalu ia memerintahkan kepada para pengawal untuk memanaskan 7 kali api di dalam perapian itu supaya panas sekali. Nah, kemudian Sadra, Mesah, Abednego dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala itu. Nah, anak-anak, karena panasnya, orang yang melemparkan Sadra, Mesah, dan Abednego, mereka mati terbakar. Karena panasnya api itu yang sudah dipanaskan 7 kali. Nah, anak-anak, ketika Sadra, Mesah, dan Abednego ada dalam perapian itu, mereka tidak terbakar. Mereka bebas berjalan-jalan. Tangan yang tadi diikat, waktu dimasukkan, sekarang udah terlepas. Mereka jalan-jalan. Dan anak-anak, mereka berjalan bukan 3 orang, tapi di dalam perapian itu ada 4 orang. Ya, ada 4 orang. Lalu raja kaget. Raja berpikir, siapakah itu? Nah, anak-anak, di dalam perapian ada 4 orang. Coba, siapa satu lagi? Ya, itu adalah malaikat Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menolong Sadra dan Mesah Abednego. Raja kaget waktu melihat di dalam perapian ada 4 orang yang berjalan-jalan. Mereka tidak kepanasan, mereka tidak terbakar. Lalu raja memerintahkan dan memanggil Sadra, Mesah, Abednego supaya mereka keluar dari perapian itu. Nah, anak-anak, mereka lalu keluar dari perapian itu dengan tubuh yang masih utuh. Rambutnya tidak kebakar, bajunya juga tidak terbakar. Mereka keluar dengan bebas, ya. Mereka keluar dengan selamat. Nah, mereka tidak terbakar. Nah, akhirnya Raja Nebukadnezar bilang, "Terpujilah Allah Sadra, Mesah, dan Abednego." Dan Raja menyuruh supaya setiap orang dari semua bangsa harus menghormati Allahnya Sadra, Mesah, dan Abednego. Nah, anak-anak, Sadra, Mesah, dan Abednego, mereka selamat dari perapian yang menyala-nyala karena mereka tetap percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Mereka tetap mau menyembah hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kita semua juga harus tetap percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Waktu kita dalam keadaan sedih, takut, atau dalam keadaan yang buruk,
atau tidak baik, kita mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kita mau tetap menyembah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesuslah juru selamat kita dan Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang selalu menyertai dan menolong kita. Jadi anak-anak harus tetap percaya dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Anak, kita mau baca ayat hafalan pada hari ini yang terdapat di dalam Yesaya 12 ayat 2a. Bunyinya, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sekali lagi ya, Yesaya 12 ayat 2a. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus adalah keselamatan kita. Dialah Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, dan kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan takut menghadapi apapun, karena kita punya Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang berkuasa. Nah, anak-anak, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita mau tutup di dalam doa, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah keselamatan kami, Tuhan Yesus adalah penolong kami, Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami dalam keadaan apapun. Kami bersyukur pagi hari ini kami sudah dengar firman-Mu, biarlah kami tetap setia mengiring Tuhan di dalam keadaan apapun juga. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, biar Tuhan yang senantiasa menyertai, memberikan kesehatan, juga di dalam mereka belajar setiap hari, mereka boleh belajar dengan baik, walaupun lewat online, mereka dapat mengikutinya semua dengan lancar. Tuhan Yesus juga memberkati kedua orang tua mereka dalam usaha pekerjaannya, dalam setiap rumah tangganya, biar mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari anak-anak, kita mau angkat kedua tangan kita mau membawa berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita bersama-sama nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa